وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Zarkasi, Al-Mukarram Al-Ustaz Jumat, Al-Mukarram Al-Ustaz Sarmili. Kita doakan semoga senantiasa Allah memberikan panjang umur, sehat lahir batin, Allah murahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Musalla Al-Ihsan, mudah-mudahan semuanya Allah berikan panjang umur, sehat lahir batin, Allah murahkan rezekinya, dimudahkan urusannya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Irdha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hadrati wa la khususan li tarifi Kitabina Syekh al-Ibadi Syekh Al-Alama Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Syekh Al-Alim Al-Allama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Syafi'i Syekh bin Hajar Al-Asqalani nafa'ana bihi min ulumihim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita
memasuki pada makalah yang selanjutnya, yaitu wal makalah al-khamisata asyar, itu makalah yang ke-15. Ruwiya, diriwayatkan, anna rajulan min bani Israil, sesungguhnya ada seseorang min bani Israil, dari kalangan kaum bani Israil, jama'a thamanina tabutat minal ilmi, seseorang yang dari bani Israil ini mengumpulkan sekitar ada 80 tabut. Tabut tahu nggak Pak? Paling tahu kabut. Ini tabut. Tabut itu kayak peti. Kalau kalangan Bani Israel itu nyebutnya sama tabut, yang mana ukurannya itu bisa 2,5 hasta. Kalau ukuran hasta, kalau ini namanya shibron, 1 jengkal, ini hasta. Hasta itu apa? Ukuran min atrofil asabi' ilal mirfaq. Ini 1 hasta namanya. Dari ujung jari sampai sikut 1 hasta. Kalau 2,5 hasta, berarti 2 kali ini sama setengah ada. Kalau dikonversikan memang 0,5 meter kurang. Ada yang nyebutin yang hampir 0,5 meter lah. Sama tuh tingginya Nabi Adam juga 60 hasta, yaitu hampir 30 meter. Ini besarannya atau panjangnya tabut. Tabut itu bahkan digunakan untuk menyimpan wahyu Allah. Bahkan dipercaya tabut ini adalah satu tempat untuk menyimpan kalam-kalam Allah. Kalau dulu Nabi Musa berarti menyimpan the 10th of commandment, 10 macam perintah Allah, itu ditabut. Setiap peperangan kalau bawa tabut itu akan meraih kemenangan. Dipercaya oleh kalangan Bani Israel, tabut itu akan membawa sebuah keberuntungan karena keikutsertaan Tuhan di dalamnya. Ini tabut di kalangan Bani Israel. Bahkan dalam satu riwayat itu ketika Nabi Musa, yang kita tahu gelarnya adalah Kalimullah, yang berkata-kata dengan Allah, beliau membuka tabutnya. Itu ukuran tabut-tabut itu kotak kayak peti lah. Ya, nyimpan sesuatu barang berharga penting. Kayak model kita nyimpan barang berharga di satu tempat, ya, untuk nyimpan dokumen-dokumen penting lah. Ini kalangan Bani Israil sudah melakukan itu. Namanya tabut. Ini ada dari kalangan Bani Israel, seseorang yang mengumpulkan sekitar 80 tabutan, 80 tabut. Dianggap 80 tabut itu banyak. 80 tabut minal ilmi, dari ilmu. Jadi ngumpulin ilmu sekitar 80 tabut. Walhali annahu lam yantafi' bi'ilmi, akan tetapi 80 tabut yang ia kumpulkan, 80 tabut yang ia peroleh, walhal, tapi secara halnya annahu lam yantafi' bi'ilmi, itu ternyata tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Lam yantafi' bi'ilmi. Akhirnya apa? Fa'auha Allah Ta'ala ila nabiyihim alaihi salam. Maka
Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada nabinya. Nabi di kalangan Bani Israil banyak tuh. Ya, memang di sini tidak disebutkan siapa nabinya. Ya, jadi banyak nabi yang tidak tersebut. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyihim. Allah wahyukan tuh kepada siapa? Kepada nabinya. Apa yang Allah wahyukan? Antafsiriyah qul hadzal jami' litilkal kitab, katakanlah kepada orang yang ngumpulin tabut tadi, tabut ya, model kayak kita pokoknya kayak peti dah, tabut tadi ya, kotak ya. Kalau kotak amal kecilan ya agak gedean lagi ini dari kotak amal. Qul hadzal jami', katakan kepada orang yang ngumpulin kitab tadi, tabut tadi, katakan kepada dia, lau jama'ta katsiran minal ilmi, seandainya engkau ngumpulin, jama'ta minal ilmi, ngumpulin yang disebutkan tadi tabut yang berisi dengan ilmu, katsiran minal ilmi, lebih banyak lagi, lam yanfa'ka, yang kemudian ilmu itu tidak memberikan manfaat untuk engkau, maka apa pesannya kepadanya? Illa an ta'mala bi salasati asya, kecuali engkau harus melakukan 3 perkara. Ibaratnya nuntut ilmu, mencari ilmu, udah dikumpulin banyak tapi nggak futuh. Futuh itu apa? Nggak terbuka jalannya, sehingga apa? Ilmu yang diperoleh, ilmu yang ia kumpulkan, ilmu yang ia cari, akan tetapi tidak mampu memberikan manfaat untuk dirinya. Ini kita kan harapan kita nuntut ilmu, pengen dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, ini futuh. Maka ada syaratnya untuk meraih itu. Timbang ngumpulin saja tapi tidak memberikan manfaat. Maka apa pesan nabinya? Ya, illa an ta'mala bi salasati asya, kecuali engkau harus melakukan 3 perkara. Apa 3 perkara yang dilakukan? Yang pertama adalah la tuhibbud dunya, jangan cinta kepada dunia. Bahkan dunia digambarkan oleh Allah ketika Allah tunjukkan kepada Rasulullah tatkala beliau menempuh satu perjalanan Isra wa Mi'raj. Allah lihatin itu, ada seorang nenek-nenek tua. Kalau tua jelek cakep. Begitu kira-kira. Kalau ini kalau yang begitu udah ngehajat. Ini nenek-nenek tua. Kira-kira kalau nenek-nenek lewat tua gitu ya, nengok kagak? Nengok kagak? Cewek cantik lewat, muda, cantik, baunya wangi, nengok kagak? Paling gak ngelirik, ya gitu. Minimal ngelirik. Lah timbang nenek-nenek lewat, kan gitu. Ngelirik, nengok juga kagak. Apalagi ngelirik juga kagak, apalagi nengok. Itu gambaran dunia semestinya, yang diperebutkan, yang dicari-cari, yang dikumpulkan. Coba tuh nenek-nenek udah ngambil Rasulullah. Untung Rasulullah kagak nengok. Kalau nengok, betapa banyak umatnya yang mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Seandainya saat itu Rasulullah nengok,
maka umatnya bakal mementingkan kehidupan dunia dibandingkan akhiratnya. Untung kita diselamatin, ya. Akan tetapi banyak masih di antara kita yang belum menyadarkan dirinya, masih sibuk dengan urusan dunia, dunia yang dicari-cari, dunia yang dikumpulkan, padahal itu hanya fasilitas hidup kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nih, itu gambarannya. Pesan pertama itu la tuhibbud dunya, jangan engkau cinta kepada dunia. Ai mata'iha wa zukhrufiha, kenikmatan-kenikmatannya, perhiasan-perhiasannya. Makanya dipesanin, jadilah engkau hidup di dunia laksana musafir yang numpang lewat, kemudian engkau ibaratnya singgah di bawah sebuah pohon yang rindang. Padahal itu bukan tujuan. Cuman mampir, Pak, kita lagi berjalan, mampir. Lagi berjalan menuju perjalanan tujuan kita, kita mampir. Di mana pohon yang rindang? Kita jangan terbuai dengan sekeliling kita yang akhirnya apa? Kita lupa akan tujuan. Udah di situ, nikmatin di situ, akhirnya lupa tujuan kita apa. Nah, ini yang disebutkan jangan mencintai dunia. Tapi senang gak sama dunia, Pak? Senang juga ya. La tuhibbud dunya. Kalau Imam Syafi'i menyebutnya kenapa? Ya, hidup di dunia ini laksana engkau menyelam dalam air lah. Basah enggak? Basah. Kira-kira yang namanya orang menyelam dalam air tanpa menjadi basah nggak mungkin. Nggak mungkin ada kolam kita nyemplung, apa tuh namanya, naik dari kolam itu kering aja tuh, nggak ada setetes air pun yang nempel, mungkin? Nggak ada. Pasti basah kita. Itulah gambaran kita hidup di dunia. Namanya kita lahir di dunia, besar di dunia, dewasa di dunia, makan di dunia. Maka nggak mungkin tuh kalau kita hidup tanpa bersentuhan dengan dunia. Akan tetapi dunia bukan tujuan. Yang dimaksud la tuhibbud dunya, jangan engkau cinta dunia. Ya, mata'iha wa zukhrufiha, kenikmatan dan perhiasannya yang pada akhirnya kita lalai. Dalam arti yaitu ibaratnya, kalau gampangnya la tuhibbud dunya ini ibaratnya apa? Allah kasih titip kita rumah, Allah kasih titip kita harta. Jadi semuanya itu adalah titipan. Laksana tukang parkir, ya, yang masuk ke parkirannya banyak mobil yang mewah, yang biasa ada, yang sedang ada, yang cakep ada, ya, yang cakep ada, mewah. Datangnya biasa saja, gak lantas desa jadi sombong, ini mobil saya banyak, karena apa? Memang bukan mobilnya, ya, emang bukan mobilnya, dititipin. Ya udah biasa saja. Ketika mobil itu pun satu persatu pergi, biasa aja, nggak sedih, ya. Namanya bukan miliknya, lah udah diambil sama yang punya, ya biarin, ya. Terus kita alang-alangin, enggak alang-alang.